Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Hashim dengan NIM O1A1200135 dari kelas A akan menjelaskan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian dari yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C dan juga energi dalam bentuk NADH dan ATP. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemisahan molekul glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada siklus Cori. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, dan anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau senyawa yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Proses metabolisme secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang lebih besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, 2 ATP versus 36 ATP per 1 molekul glukosa. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut akan menghasilkan produk samping yang berupa karbon dioksida CO dan air HO. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang dua-duanya akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pemecahan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat. Gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon, 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA, jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Selanjutnya yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dari metabolisme karbohidrat. Dibandingkan dengan karbohidrat, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Suatu contoh, satu molekul asam lemak dengan atom 6C asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP. Mengapa demikian? Asam lemak yang akan masuk ke siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil CoA melalui reaksi beta oksidasi yang melalui respirasi aerob
berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs, menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya yaitu penguraian anaerob menjadi glikolisis menghasilkan 8-10 ATP, respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Yang kelima, jelaskan penyakit pada metabolisme lipid dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya, tindakan preventif dan kuratif. Jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit yang timbul. Jadi penyakit yang saya ambil yaitu sindrom Barth adalah kelainan langka yang mempengaruhi banyak sistem tubuh, tetapi gejala utamanya adalah gangguan kardiovaskular. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen tafazin atau TAZ yang memengaruhi produksi kardiolipin. Apa itu kardiolipin? Kardiolipin adalah kunci dalam mempertahankan bentuk mitokondria, produksi energi, dan transportasi protein di dalam sel. Sindrom Barth merupakan kelainan genetik yang diwariskan dengan pola resesif terkait kromosom X, yang mana pewarisan jenis ini cenderung mempengaruhi anak laki-laki. Anak perempuan biasanya hanya menjadi pembawa atau karier yang tidak menunjukkan gejala. Ini terjadi karena laki-laki memiliki satu kromosom X fungsional yang diwariskan dari ibu yaitu XY, sementara perempuan memiliki dua kromosom X yaitu XX. Satu salinan gen yang bermutasi pada laki-laki sudah cukup untuk menyebabkan kelainan. Pada perempuan, mutasi genetik harus terjadi pada kedua salinan gen yaitu ayah dan ibu. Diagnosis biasanya dilakukan setelah bayi lahir dengan melihat beberapa kriteria khusus. Diagnosis sindrom Barth didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan riwayat medis pasien dan keluarga yang terperinci, dan berbagai tes khusus seperti uji genetik molekuler untuk memastikan mutasi gen yang terjadi. Melansir dari Verywell Health, kriteria diagnosis resmi sindrom Barth meliputi yaitu yang pertama penundaan pertumbuhan, yang kedua kardiomiopati, yang ketiga neutropenia, yang keempat yaitu peningkatan kadar asam 3-metil gluconoat. Gejala lain yang juga mungkin terjadi pada sindrom Barth meliputi yaitu fitur wajah khas yang digambarkan dengan wajah bulat, dagu menonjol, telinga besar, dan mata dalam. Namun ini kurang terlihat seiring bertambahnya usia. Jadi ini bisa terlihat hanya pada pas bayi saja. Terus mengalami keterlambatan mengembangkan keterampilan seperti mengerjakan matematika, teka-teki, mengenali bentuk, membaca peta, dan menemukan gambar. Yang keempat yaitu kesulitan makan. Bahkan sepertiga orang dengan kondisi ini membutuhkan bantuan selang untuk makan. Anak-anak biasanya juga menjadi picky eater. Yang terakhir yaitu mengalami peningkatan asam 3-metil glutakonik dan asam 2-etil hidroksilik dalam urin atau darah. And the last but not least yaitu cara mengatasinya. Pengobatan disesuaikan dengan gejala yang timbul. Selain itu, pengobatan sindrom Barth bersifat simptomatik dan suportif. Ini disesuaikan dengan gejala yang timbul pada penderita. Gagal jantung dan infeksi bakteri biasanya menjadi ancaman bagi penderita kelainan ini. Pengobatan obat seperti beta blocker, ACE inhibitor, dan digoxin mungkin dapat membantu untuk meningkatkan fungsi jantung. Sementara itu, infeksi biasa ditangani dengan antibiotik, serta kelemahan otot memerlukan terapi fisik untuk meningkatkan kekencangan otot. Melakukan konseling genetik juga akan bermanfaat bagi penderita dan keluarga yang terkena. Itulah penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi